Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang memadu gerak dengan sub pembahasan yaitu latihan 3 soal memadu gerak. Ya. Oke, di sini kita akan membahas soal yang lebih lebih tinggi lagi levelnya, sebab ini kita udah masuk episode yang ketiga. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas soal yang sama di episode yang berikutnya. Oke, lanjut ke pembahasan dan perhatikan supaya kalian benar-benar mengerti ya dan memahami tentang aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut. Oke, nomor satu, seorang pilot menerbangkan pesawat tempurnya dengan kecepatan 300 meter per sekon pada ketinggian 400 meter. Nah, pilotnya menjatuhkan sebuah bom, hitung bom, lama bom melayang di udara, kemudian jarak jatuh bom. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka uh, perhatikan dulu. Ini berarti mendatar ya. Ini diketahui ada ketinggiannya adalah 450 ya, 450 meter. Kemudian kecepatan pesawat itu sama dengan kecepatan bom ya, arah semu yaitu 300 sorry 300 meter per sekon. Nah, nanti pertanyaannya berapa lama? Ini berarti waktu yang ditanyakan. Nah, kalau ada pertanyaan dan soalnya seperti ini, nah maka gunakan seperti ini, 2H per G ya. Kenapa pakai rumus ini? Karena memang udah diturunkan bahwa dia dari ketinggian apa terhadap semu ya dia gerak jatuh bebas ya. Nah, ini berarti 2 kalikan 450 dibagi dengan G-nya 10 ya. Ini tinggal coret aja. Nah, ini berarti akar 90 ya. Akar 90, nah ini 3 akar C-nya 3 akar 10. Ya, oke. Sekon. Nah, kemudian ditanyakan jarak jatuh bom. Nah, kalau ditanyakan jarak jatuh bom, kita gunakan X dengan Pi kali T. Nah, Pi-nya yang mana? Pi-nya ya ada yang 300 ya. 300 kalikan 3 akar 10. Maka nanti bom akan jatuh sejauh 900 akar 10 meter gitu ya. Jadi waktunya pakai T akar 2H per G, kemudian kecepatan apa jaraknya pakai X dengan Pi kali T. Oke, itu soal nomor 15 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini jadi sama ya. Sebuah tank baja berada di atas tebing pada ketinggian 25 meter dan larasnya diarahkan 30 derajat ke atas, kemudian peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per detik. Kapan dan di mana peluru jatuh di tanah ya? Ini ganti. Ini ganti ya. Ini bukan 100 ya. Ini kayaknya belum diganti nih. Ini ganti dengan 25 meter ya. Nah, kalau ada soal seperti ini kita tidak bisa menggunakan yang ini T sama dengan akar dari 2H per G, nggak bisa ya. Kenapa? Karena ini beda. Ini kan bentuk sudut. Nah, sekarang bagaimana cara mencari waktunya? Cari waktu berarti cari, cari waktu berarti kita gunakan yang persamaan ini ya. Ya. Nah, T berapa? Nah, kita gunakan Y sama dengan Y0 ditambah Y0 sinus theta kali T min setengah G T kuadrat ya. Nah, di sini pada saat jatuh itu jelas Y-nya sama dengan 0 ya. 0 sama dengan, nah di situ 25 dikurangi, terus ditambah ya, ditambah 40 ya, 40 sinus 30 kalikan T dikurangi setengah kalikan 10 kali T kuadrat ya. Nah, nanti hasilnya 0 sama dengan 25 ditambah 20 ya. Ini sinus 30 ya. Dulu ini saya tulis dulu 40 kalikan setengah ya kalikan T dikurangi 5 T kuadrat ya. Oke, ini berarti 0 sama dengan 25 ditambah terus ini berarti 20 T ya dikurangi 5 T ya. Benar ya? Nah, kuadrat nih. Perkecil berarti nanti 0 sama dengan 5 ditambah 4T dikurangi T kuadrat. Nah, nah kemudian pindah ruas berarti T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan T min 5. Kenapa ini 5 ya? Nah, kurung T plus 1 ya.
Ya, minus 5 kali 1 kan 5. Nah, kemudian minus 5 ditambah 1 berarti min 4 ya. Oke. Ini sama dengan 0. Maka nanti T dikurangi 5 sama dengan 0, maka T-nya dapat 5 sekon ya. Kemudian yang ini tidak usah dipakai, kenapa? Karena negatif. Pembuktiannya gini. Ya, berarti T plus 1 sama dengan 0 ya, berarti nanti T-nya minus 1. Nah, ini waktunya tidak ada yang negatif. Nah, jadi kapan peluru melayang di udara? Nah, ini 5 sekon. Di mana? Nah, gunakan X sama dengan X sama dengan V0 X ya. V0 X cos theta kali T. Ini berarti V0-nya adalah 40, kemudian cosnya cos 30 dikalikan dengan T yang kita barusan cari yaitu 5 ya. Berarti ini 200 kalikan setengah akar 3. Ya, 200-nya jadi dari 5 kali 40. Nah, nanti diperoleh 100 akar 3 meter ya. Ini soal ya, kalau meriam yang benar itu kiloan meter tuh jatuh pelurunya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Orang berada di atas puncak gedung yang tingginya 40 meter sambil membawa senapan angin. Ya, kemudian menembakkan peluru secara mendatar. Ini mirip dengan yang tadi ya. Oke, seluruh jatuh 300 meter. Tentukan kecepatan peluru saat itu. Oke. Nah, kalau digambarkan atau dilukiskan prosesnya, ini seperti ini ya. Tidak usah gambar orang ya. Tidak usah. Jadi gambar apaan? Nah, gambar gini aja. Nah, peluru ditembakkan. Nah, ya. Nah, nanti lintasannya kayak gini. Gitu. Nah, tentukan kecepatan peluru tersebut. Nah, ini V-nya ditanya gitu ya. Nah, ini H-nya. H-nya berapa di situ? 45 meter ya. Kemudian kecepatan, oh ini jarak jatuhnya itu berarti 300 meter ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Cari waktunya berapa ya. Nah, apa persamaan yang digunakan untuk posisi seperti ini itu atau keadaan seperti itu ini 2H per G ya. Tidak seperti yang tadi di soal nomor 16 ya. Oke. Karena kalau ini mendatar ya. Kalau tadi bentuk sudut ya. Jadi gunakan yang ini 2 kalikan 45 dibagi dengan 10 ya. Nah, ini berarti 90 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 3 sekon. Jadi peluru melayang di udara dengan kecepatan apa dengan waktu penerbangan 3 sekon. Nah, kemudian ditanyakan kecepatannya berapa? Pakai ini X sama dengan V kali T. Ini berarti 300 ya. Ini ditanyakan kemudian T-nya 3 sekon. Maka nanti udah dapat bahwa kecepatan itu 300 ya. 300 per 3. Nah, itu berarti 100 meter per sekon ya. Gitu. Oke. Nah, itu soal nomor 17. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, seorang berada di atas gedung. Nah, ini yang tingginya 15 meter ya. Saat kemudian ia melemparkan sebuah benda ke atas dengan kecepatan 20 meter dan membentuk sudut 30 derajat. Hitung ketinggian maksimum dan waktu benda jatuh di tanah. Gitu ya. Nah, perhatikan nih. Perhatikan. Saya lukiskan gerakannya seperti ini. Ya. Tuh. Nah, nanti jatuhnya kayak gini. Nah, ini jarak jatuhnya, ini berarti Y0 atau H0, ini berarti V0, ini berarti alfa ya atau theta. Ya. Nah, berarti pertanyaannya hitung tinggi maksimum. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah begini, dari sini ke sini kita sebut H maksimum ya. H maksimum untuk apa? Untuk sudut ini. Berarti cari dulu H maksimum yang ini. Nah, berapa? H maksimum yang satu, yang ini yang pertama nih. P0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Oke. 2. Kemudian cos P0-nya di situ 20 meter, berarti langsung aja 400 ya. Kemudian kali sinus kuadrat ini 30 ya. Kemudian dibagi dengan 20. Cara dengan ini, berarti ini 20 ya. 20. Nah, kalikan ini sin 30 itu setengah. Kuadratkan berapa?
berarti seperempat ya, 20 kalikan seperempat, ini berarti 5 meter. Nah, tinggi total atau H maksimumnya, itu berarti H0 ditambah atau Y0 ditambah H ya, H maksimumnya ini. Nah, itu berarti tinggi maksimumnya, dihitung dari tanah datar ya, itu berarti 15 ditambah 5 ya. Nah, ini berarti 20 meter ya. Nah, gitu ya. Hitung ketinggian waktu benda jatuh. Nah, untuk menghitung benda jatuh, nah kita gunakan yang ini Y sama dengan Y0 atau H0 ya. P0 sinus theta kali T min setengah G T kuadrat ya. Oke, ininya 0 jatuh ya. Kemudian ininya 15. Kemudian ininya 20 kali sinus 30 kalikan setengah kalikan T ya, dikurangi setengah kalikan 10 T kuadrat ya. Nah, oke, nanti 0 sama dengan 15 ditambah nah, sin 30 itu setengah kalikan 20 berarti 10 T ya, dikurangi 5T kuadrat ya. Berarti 5T kuadrat dikurangi 10T dikurangi 15 sama dengan 0. Perkecil berarti nanti tinggal T ditambah 2T ya, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, faktorkan berarti T ini 3, ini 2 berarti min 3. Oke. T-nya di sini 1 ya. Ya. Oke. Min 3 kali plus 1 kan min 3 ya. 3 dikurang ditambah 1 berarti minus 2. Oke, 0. Maka jelas bahwa T-nya itu 3 sekon. Jadi benda melayang di udara selama 3 detik ya. Kemudian tinggi maksimumnya di situ 20 meter ya. Gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, nomor 19 ya, sepak bola dilempar ke arah dinding dengan kecepatan 20 meter per detik seperti gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Tentukan ketinggian bola ya pada saat menembus dinding. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya begini. Itu dari kaki ke arah tembok itu 5 detik. Nah, berarti nanti tar dulu. Ini bukan 5 ya, ini 15 ya kalau nggak salah ya. 15 ya. 15 ini X. Nah, ini fungsinya untuk apa? X ini fungsinya untuk mencari waktu. Jadi nanti dari sini ke sini, dari sini ke sini itu waktunya sama ya. Berarti X sama dengan P0 cos theta kalikan T. Nah, berarti ini 15 sama dengan di situ P0-nya 20 ya. 20 kemudian cosnya cos 60 kalikan T ya. Nah, nanti ini 15 sama dengan 20 kalikan setengah kali T ya. Nah, maka T-nya itu 15/10 atau waktunya adalah 1,5 sekon ya. 1,5 sekon ya. Nah, bisa diperbaiki dikit walaupun tetap jelek nanti nggak apa-apa. Nah, ini 5 sekon ya gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita gunakan rumus yang ini. Ditanyakan kan ketinggian ya. Nah, berarti Y sama dengan Y0 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 ditambah P0T min ya, di sini P0 X ya, P0 Y bukan T. X. P0 X P0 Y T kali T ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, Y sama dengan Y0-nya di situ ada 180 berarti 1,8 meter ya. Ditambah ini yang ini. Ini berarti P0-nya 20 kalikan sinus 30. Sinus 60 tadi? Sinus 60 ya. Kali T dikurangi setengah kali gimana? 10 ya. 10
T kuadrat. Oke. Nah, perhatikan T-nya kita udah dapat yaitu 1,5 ya. Berarti 1,8 ditambah 20 kalikan setengah akar 3 kalikan di sini 1,5 itu kan 3/2 ya. 3/2. Ditambah sorry, dikurangi 5 kalikan 3/2 kuadrat ya. Oke. Nah, nanti di sini 1,8 ditambah apa? Ini 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 akar 3 kali 3 ya, dikurangi dengan 5 kali 9/4 ya. Ini 1,8 ditambah nih 5 berarti 15 ya. 15 akar 3 dikurangi 45/4 ya. Awas ini agak sulit ya, angkanya ya. Oke. Nah, ini 4 kali 1,8 berarti 7,2 ya. 7,2 taruh 7,2 ya benar. 7,2 ya. 7,2 ditambah 15 kali 1,7. Nah, ya. Taruh dulu. 4 kiri kanan kali 4 dulu, sorry. Saya hapus dulu ya. Ya. Ini caranya. Saya bilang ini soal di sini agak lumayan susah ya. Tadi ya, pas awal di pembukaan. Ini 4 ya. 4 kali 1,8 berarti 7,2 ditambah 16 apa bukan 16 30 60 ya. Sorry, 60 akar 3 ya. Oke, tar dulu. 60 akar 3 dikurangi 45 ya. Oke. Nah, 60 kali akar 3 ya itu berarti 1,7 ya. 1,7 atau 17 ya. Ini 17 kalikan 6 ya. 17 kalikan 6 ini berarti 102 ya. Oke. Kita hitung aja biar nggak salah ya. Nah, gimana caranya? Nih lihat dulu 60 kali 1,7 ya. Karena 1, akar 3 itu 1,7. Oke, ntar dulu ya, bentar ya. Ini 102 ya, tadi udah benar. 102, jadi saya tulis dulu nih. Berarti 4, ini 7,2 ditambah 102 dikurangi 45 ya. Oke. Ya. Dikurangi, ntar dulu. Ini dikurangi, ntar. 102 ya, saya balik lagi. Dikurangi 45 ya. Ditambah dengan 7,2. Nah, ini jawabnya 64,2 meter ya. Wah, tinggi bener nih. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena ini kan soalnya 64,2. Oke, berapa apa? Oh, ntar dulu bagi 4 ya. 4 64,2 ya dibagi 4. Nah, hasilnya berapa? Nah, 16,05. Nah, jawabnya 16,5. Nah, ini awas ini soalnya susah ya. Nah, ini mirip dengan permainan bola basket ya. Anak orang atau pemain ini melemparkan bola dengan sudut 60 derajat, masukkan ke ring di sini ya. Gitu. Ya. Itu soal 19 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Atau yep, nomor 20, peluru ditembakkan dari ketinggian 30 dengan kecepatan 50 dan sudut lepasnya 30. Tentukan kapan, di mana, dan dengan kecepatan berapa peluru jatuh di tanah. Nah, ini pertanyaannya berunungan ya. Nah, oke, apa salah? Nah, kita gambarkan begini. Nah, ya, tembakan ke sini tuh, ya, nanti begini. Nah, pertanyaannya kapan, di mana, dengan kecepatan berapa. Nah, oke. Yang pertama kuncinya ada di T ya, ada di T.
Nah, berarti gunakan ini y sama dengan y0 ditambah y0 sinus theta kali t dikurangi setengah gt kuadrat ya. Ini kunci utama. Ketika jatuh ini 0. Tuh, y0-nya berapa? 30 ya, sorry. 30 ditambah y0-nya berarti 50 kalikan sinus 30 kalikan t dikurangi setengah kalikan 10 kalikan t kuadrat. Oke. Berarti 0 sama dengan 30 ya plus sin 30 kan setengah kalikan 50 berarti 25t ya. 25t dikurangi 5t kuadrat. Nah, nanti diperoleh 0 sama dengan kalau dibagi 5 itu berarti 6 ditambah ya 5t dikurangi t kuadrat. Maka pindahkan t kuadrat min 5t min 6 sama dengan 0 ya. Oke. Berarti faktorkan berarti min 6 kalikan T plus 1 ya sama dengan 0. Maka yang kita ambil yang ini. Berarti T-nya 6 sekon. Ya, atau dari sini T min 6 sama dengan 0 ya. Oke. Kapan nih jawabnya? Di mana? Nah, di mana pakai ini? X sama dengan P0 cos theta kalikan T. Berarti 50 ya. 50 kali cos 30 dari cos 30 ya, kalikan T. Nah, berarti 50 kalikan setengah akar 3 kalikan dengan 6 ya. Coret nih 2 dengan 6 berarti 3 kali 50 berarti 150 akar 3 meter. Kapan? 6 detik. Di mana 150 akar 3 meter? Dengan kecepatan berapa? Px. Nah, berarti Px itu berarti V0 cos theta ya. Nah, P0-nya kan 50 cos 30. Nah, berarti ini 50 kalikan setengah akar 3. Hasilnya berarti 25 akar 3 ya. Oke. Px-nya. Pi-nya gimana? Pi-nya berarti P0 sinus theta kurangi G kali T. Nah, P0-nya di situ 50 kali sinus 30 ya. Kali sin 30 dikurangi 10 kalikan waktu itu tadi berapa? 6 ya. Nah, berarti 50 kalikan setengah dikurangi 60 ya. Berarti 25 ya. 25 dikurangi 60 berapa? 35 minus ya. Nah, tanda minus berarti ke bawah ya. Oke, saya hapus. Nah, berarti minus 35 meter per sekon. Tanda negatif berarti ini gambarnya ke bawah ya. Ini Py. Yang ini Px ya. Nah, ini resultan kan? Ini. Nah, itu ya. Ini V. Ini yang ditanya. Maka V sama dengan akar dari ya. Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Ya. Akar dari ini Px-nya di situ 25 akar 3 kuadrat ya. Ditambah 35 kuadrat ya. Kalian cukup mengerjakan soal seperti ini. Tidak usah apa namanya? Tidak usah mendetail ya. Benar-benar gitu. Ya, itu soal nomor 20. Mudah-mudahan dengan tabinya soal yang udah 20 soal ini, kalian lebih mengerti lagi. Ya. Nah, nomor 21, ini sama dengan yang tadi ya. Sebuah pesawat tempur terbang dengan kecepatan tertentu pada ketinggian 800 meter. Ya. Nah, ternyata pada ketinggian itu, pilotnya melepaskan bom. Bomnya bom yang dulu ya, bukan bom sekarang. Kalau bom dulu itu kan jatuh seperti menjatuhkan apa saja gitu tanpa kecepatan ama gitu. Nah, kalau sekarang itu kayak rudal-rudal ya. Lepaskan dia bergerak sendiri. Ya, itu bedanya ya. Anggap ini bomnya bom gaya dulu ya. Ya. Oke. Nah, di sini berarti tingginya adalah 800 meter. Kemudian jarak jatuhnya itu 4 km, berarti 4000 meter ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, ini H. Nah, berarti cari waktu dulu. Cari waktu. Nah, berapa? Nah, berarti T sama dengan akar dari 2H per G ya.
Oke. Nah, H-nya di situ udah ada 2 kali 8.000 ya. 800 bukan 8.000, 800 ya. Bagi 10 ya. Berarti akar dari 160 ya. Nah, 4 akar 10 meter. Apa bukan meter? Sorry ya. Sekon. Nah, kemudian ditanyakan berapa sih kecepatan pesawat. Nah, ketika pakai ini X dengan V kali T. X-nya di situ 4.000. Berarti 4.000 sama dengan V, kemudian T-nya berarti 4 akar 10 ya. Akar 10. Coret ini. Berarti 1000 ya. 1000. 1000 sama dengan V akar 10 ya. Nah, berarti V sama dengan 1000 per akar 10. Nah, berarti atas kali akar 10, bawah kali akar 10, berarti 1000 akar 10 dibagi dengan 10 ya. Coret nih. Berarti kecepatannya adalah 100 akar 10 meter per sekon gitu ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 21. Ya, ini soalnya cukup susah gitu ya, tapi nggak masalah ya. Kita sudah membahasnya. Ya. Nah, soal nomor 21. Sekarang nomor 22, seorang akan menguji nyali dengan cara melompati parit dengan menggunakan sepeda motor. Parit tersebut lebarnya 6 meter dan memiliki perbedaan ketinggian kedua pinggir parit 45 cm. Gimana sih gambarnya? Kayak gini. Ini kayak gini ya. Ya, kayak gini. Nah, nah ini misalkan air ya. Nah, ini sebelah kanan depan ya. Ini eh, melompat ya. Dia akan lompat dari kiri ke arah kanan. Tuh, gitu. Ya. Nah, perbedaan ketinggiannya di situ berapa perbedaannya? Ternyata kalau ini 6 meter X-nya ya. Kemudian ini ketingginya 45 cm bedanya dengan yang seberang. Nah, ini mirip dengan gini. Nah, ya. T sama dengan akar dari ya 2H per G. Nah, kenapa pakai ini? Karena ya, tujuannya adalah mendatar loncatannya. Cuman dia jatuhnya lebih bawah gitu ya. Ini mirip dengan peluru ditembakkan mendatar ya. 2 kali kan 0,45 dibagi dengan 10 ya. Nah, berarti 0,9 ya dibagi dengan 10 ya. Akar dari 0,09. Oke. 0,3 sekon. Jadi orang itu perlu waktu 0,3 sekon. Nah, sekarang berapa sih kecepatannya? Nah, X sama dengan V kali T bukan. Nah, ditanyakan kecepatannya berapa sih supaya dia pas kakinya di sini. Nah, ini berarti 6 meter, ini berarti V0. Nah, T-nya itu berarti 0,3 ya. Nah, maka habis dengan 6 dibagi 0,3 berapa? Itu berarti 60 dibagi dengan 3. Berarti 20 meter, sorry, 20 meter per sekon. Nah, perhatikan ya. Ini minimum ya, minimum. Jadi nanti orang itu harus lari dengan kecepatan lebih besar atau sama dengan 20 meter per sekon. Itu harus lebih besar atau sama dengan. Kalau sama dengan kaki orang tersebut itu pas di pinggir sungai yang depannya ya. Nah, kalau lebih dari berarti udah melewati pinggirnya. Oke. Itu soal nomor 22. Soal nomor 23 ya. Anak A dan B ketika itu berada di lapangan bola dan berjarak 60 meter. Kedua anak berlatih tendangan jarak jauh. Anak A menendang bola dengan kecepatan 20 meter per detik. Nah, sehingga bola meninggalkan tanah dengan sudut 45 derajat, bukan 450 ya, 45 derajat. Nah, jadi nanti kalau digambarkan atau dilukiskan kayak gini. Ini bola ya.
Nah, nanti di sini. Nah, ini anak B. Nah, dia mau ke sana. Ya. Nah, ini 45 derajat. Nah, pertanyaannya, ini jaraknya 60 nih. 60. X-nya 60 meter. Nah, pertanyaannya tentukan berapa kecepatan anak B untuk menjemput bola agar bola dapat ditahan oleh kaki tanpa jatuh di tanah. Jadi nanti pas jatuh bola pas di kaki. Nah, caranya gimana? Kalian cari dulu waktu sampai ke sini. Waktu melayang di udara, waktu bola ya. Waktu bola. Nah, berarti gunakan T sama dengan 2 pi 0 sinus theta per G ya. Oke. 2, nah pi 0 itu berarti 20 ya. 20 kali sinus 45. Nah, dibagi 10 ya, coret. Nah, ini berarti 4 kalikan setengah akar 2. Nah, jawabnya itu 2 akar 2 sekon. Itu pada saat apa bola melayang di udara ya. Itu waktunya. Nah, sedangkan eh, jarak jatuhnya berapa? Nah, kita hitung ya, kita hitung. X berapa? X sama dengan, nah karena di sini sudutnya 45, maka kalian gunakan ini pi 0 kuadrat sinus 2 theta per G ya. Nah, nanti perolehannya nih pi 0 kuadrat, itu berarti di situ 20 kuadrat berarti 400 ya. 400 kalikan sinus 2 kali 45 ya. Per 10. Coret ya. Nah, berarti ini 40 kalikan sinus 90. 1 ya. Berarti 40 meter. Nah, jadi waktu bola melayang di udara 2 akar 2, kemudian bola jatuh di tanah, itu sekitar 40 meter. Nah, jadi nanti sisanya berapa? X B berapa? X B itu berarti 60 dikurangi X bola ya. Nah, gitu ya. Berarti 60 dikurangi 40. Nah, itu 20. Nah, jadi nanti B berjarak 20 meter dari tepat bola jatuh. X sama dengan ke sini. Pi B kali T. Ya. Nah, X-nya berapa? 20. Pi B-nya berapa? Mau ditanya atau mau dicari. Ini 2 akar 2. Cari dengan ini. Berarti ini 10 sama dengan Pi B akar 2. Maka Pi B sama dengan, nah, itu berarti 10 per akar 2. Oke. Atas kali akar 2, bawah kali akar 2. Nah, ini berarti 10 akar 2 dibagi dengan 2 ya. Akar 2 kali kedua 2 ya. Berarti ini 5 akar 2 meter per sekon. Nah, ini minimum ya. Nah, berarti supaya bola itu tidak jatuh di tanah, maka pi B anak B itu harus lebih besar sama dengan 5 akar 2 meter per sekon. Kecepatannya ya kita. Oke. Bisa dihitung dah. Oke. Lanjut ke soal berikut. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu uh, di latihan 4 soal komando gerak. Mudah-mudahan dengan soal yang ditampilkan di video yang ketiga ini untuk latihan 3 ya, kalian dapat pencerahan lebih luas lagi dan paham dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Oke.